Nama pintu itu adalah Babur Rahmah, pintu kasih sayang. Jika ingin masuk ke sana harus mempunyai kasih sayang. Jangan main masuk saja, main masuk saja. Harus mempunyai kasih sayang. Wah, itu luar biasa, subhanallah. Berarti betapa mahalnya perempuan itu. Nah, datang Rasulullah. Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya kaum perempuan itu luar biasa. Apa buktinya? Sampai situlah pidato. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Baiklah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membawa jalan yang mulia dan alat Islamnya yang kita rasakan Dewan Juri dan Ustazah yang telah membimbing saya, yang saya cintai, teman-teman yang sudah mendukung saya. Akhlak dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Cara mengenal Rasulullah SAW yaitu dengan cara membaca. Pertama adalah membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah para nabi dan hakikat nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Khuluqu Al-Quran, yang artinya akhlaknya Muhammad itu akan Al-Quran berjalan. Setelah kita mengenal Nabi dari Al-Quran, kemudian kita mengenalnya dari hadis. Bagaimana Nabi bersabda, "Yutim lima maka rimal akhlak," yang artinya dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 24, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah terlatih menjadi pemimpin, yaitu dengan cara mengembalakan kambing atau berdagang sampai ke luar negeri, sehingga Nabi mempunyai sifat yang tidak berputus asa dan dalam berusaha. Hadirin hadirat Allah, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak dan sifat dari Rasulullah SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Sebelum menutup pertemuan kita, saya ada pantun untuk kalian semua. Pergi piknik bersama saya. Doa jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Arif. Tepuk tangan semuanya. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat seperti sifatnya Rasulullah. Ya baiklah, kita panggilkan peserta selanjutnya dari tingkat SD. Kok nggak semangat teman-teman? Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in.
azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu maka kita harus mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita bisa mengikuti akhlak mulia Nabi Muhammad. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih untuk rekan Bapak. Mengikuti dan menaati segala ajaran beliau. Buat apa banyak harta jika tidak mau sedekahkan? Buat apa berkata tentang cinta jika tidak ada buktinya? Salah satu contoh kita mencintai Rasulullah itu yaitu dengan menaati segala ajarannya. Menaati segala ajaran Rasulullah itu ibaratnya sebuah rumah. Harus memiliki genting atau atap, dinding, pintu, lantai, dan sebagainya. Itu sama halnya dengan agama Islam. Tidak boleh sebagian-sebagian, harus sempurna, have to perfect. Jadi harus sempurna, mau sholatnya, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, tidak boleh pilih-pilih. Harus sempurna. Dan kita dalam surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Yang artinya barang siapa yang menaati Rasulnya berarti dia telah menaati Allah. Kemudian cara mencintai Rasulullah yang kedua yaitu dengan mengikuti atau mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sunnah Rasul itu kita di sini semua mengaku sebagai umat Nabi dan mencintai beliau. Maka oleh karena itu kita mesti mengikuti sunnah-sunnah Rasul dari pertama sampai akhir. Bila tidak mampu, boleh hanya sebagiannya saja. Kemudian cara mencintai Rasulullah yang ketiga yaitu dengan banyak-banyak berselawat kepada beliau. Sebagaimana firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah ketika ia hidup di dunia, insyaallah ketika di akhirat nanti dia akan mendapat pertolongan dari Nabi atau syafaat Rasulullah. Sekalian, sebagai kesimpulan, cara mencintai Rasulullah itu yang pertama mengikuti atau menaati segala ajaran. Hadis ini saja yang dapat Allah kesalahan datangnya dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dengan sebuah pantunannya. Pak Camat Kak Roman yang blog ini hormat, barang si kaso yang aku cinta Nabi Muhammad, dia harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan karena nggak ada kain itu, jadi Ustaz nggak bisa buat nih. Jadi, penontonnya pengen tidak sama seperti teman-temannya? Pengen tidak?
Kalau pengen harus mengaji, datang ke TPA selalu untuk belajar. Ya, tahun ini kawan-kawan kalian yang tampil tahun depan itu kalian harus berada di sini, tampil juga. Mau tidak? Karena apa? Nanti yang menang dikasih hadiah. Mau nggak dapat hadiah semua? Mau tidak? Kalau mau, jadi semuanya harus bisa, harus tampil semuanya. Ya, harus menjadi dai kita semuanya untuk menyebarkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Ya, itu saya pun nggak tahu apakah itu anak dari santri atau tidak. Bagaimana ke depan kita berharap semangat, motivasi orang tua, perhatian orang tua. Kenapa? Karena anak-anak yang tampil di depan ketika melihat orang tuanya menonton, dia itu akan semangat. Tapi kalau seandainya anak-anak tampil orang tuanya nggak ada, seperti ada yang kosong, galau anak itu. Jadi kita berharap orang tua ini penting sekali dia. Hadirnya orang tua menyaksikan anak itu merupakan hal terindah dari si anak. Karena anak dia bukan butuh menang. Anak cuma butuh ada orang tuanya di belakang yang menontonnya. Itu udah semangat untuk dia.